Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga anda sekalian di rumah dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kembali berjumpa lagi dengan Ustadz Udin dalam mata pelajaran tematik. Insya Allah pagi hari ini kita masih belajar pada tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, perubahan wujud benda. Insya Allah pagi hari ini kita akan belajar pada pembelajaran 2. Sebelum kita lanjut pembelajaran kita, mari kita sama-sama membaca doa belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam belajar di rumah. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah ilmu kepadaku dan pemahaman yang baik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, setelah melihat video percobaan, siswa dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda. Yang kedua, setelah menyelesaikan soal latihan tentang perubahan wujud, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah menonton video tentang peran yang ada, siswa dapat mengidentifikasi peran yang ada di sekolah. Baik anak soleh dan soleh sekalian, Ustadz mau tanya, pernahkah kamu mencicipi es krim? Pasti anda sekalian sudah pernah bahkan sering mencicipi es krim, baik itu di rumah maupun di sekolah. Rasa es krim bermacam-macam. Es krim terasa segar jika dinikmati di siang hari yang panas. Anak soleh dan soleh sekalian, pada pertemuan pembelajaran hari ini kita akan mencoba membuat atau mempraktikkan bagaimana cara membuat es krim tersebut. Anda sekalian sudah siap atau belum? Supaya lebih siap lagi, mari perhatikan cara-cara atau persiapan daripada pembuatan es krim pada pembelajaran kali ini. Diperhatikan alat dan bahannya apa saja, kemudian bagaimana cara pembuatannya. Nah, anak-anak sekalian, tentunya dalam membuat es krim pasti membutuhkan alat dan bahan. Alat dan bahan pada pembuatan es krim pada hari ini yang pertama adalah 2 buah kantong plastik dengan perekat atau zipper. 1 berukuran besar dan 1 lagi berukuran sedang. Yang kedua, handuk kecil atau sarung tangan. Yang ketiga, 300 ml krim segar atau susu atau bisa juga santan. Yang keempat, 2 sendok makan gula pasir. Yang kelima, 6 sendok makan garam batu. Dan yang keenam, 2 mangkok es batu berbentuk dadu. Inilah alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan es krim. Anak-anak sekalian, tadi kita sudah melihat dan mengetahui alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan es krim. Sekarang kita akan melihat bagaimana langkah-langkah atau cara membuat es krim tersebut. Langkah yang pertama adalah campurkan susu atau santan segar dan gula ke dalam kantong plastik yang berukuran sedang. Rekatkan ujung plastik dan pastikan plastik benar-benar rapat. Yang kedua, masukkan potongan es batu dan garam ke dalam kantong plastik besar.
kocok sebentar agar es batu dan garam tercampur. Yang ketiga, masukkan kantong plastik sedang yang berisi susu atau santan ke dalam kantong plastik besar yang berisi es batu dan garam. Kemudian, tutup dengan rapat perekatnya pada plastik besar. Yang keempat, kocok dan pijat-pijat kantong plastik tersebut selama 10 menit. Gunakan handuk atau sarung tangan agar tidak terlalu dingin ketika disentuh. Yang kelima, keluarkan kantong plastik sedang, kemudian bersihkan atau lap dengan kain untuk menghilangkan garam yang menempel. Dan yang keenam, buka kantong plastik tersebut dan tuang ke dalam gelas atau mangkuk saji. Es krim siap dinikmati. Nah, inilah langkah-langkah bagaimana cara membuat es krim. Semoga Anda sekalian bisa memahami dan bisa mempraktikkannya di rumah. Setelah jadi, es krimnya siap dinikmati. Dan bahan yang akan kita gunakan pada praktek ada es batu, kemudian yang kedua ada susu, kemudian yang ketiga ada garam, yang keempat ada gula pasir, kemudian ada kantong perekat, ini ada 3, dan yang terakhir adalah ada kantong plastik. Kita lakukan adalah masukkan gula pasir ke dalam susu. Kemudian diaduk ya, diaduk sampai merata atau gula pasirnya sampai terurai menyatu dengan susu. Kira-kira sudah merata, kita hentikan. Selanjutnya campuran susu dan gula pasir ini kita masukkan ke dalam kantong perekat nih ya. Kita siapkan kantong plastik untuk mengisi es batu yang telah kita kita akan masukkan garam ke dalam es. Kita akan campurkannya dulu. Kemudian kita akan aduk supaya garamnya tercampur dengan es. Kita masukkan susu yang telah kita masukkan ke dalam kantong perekat, ke dalam kantong yang berisi es batu dan garam ya. Oke. Kita melakukan percobaan tadi, setelah kita melewati prosesnya, dan dalam waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit es krimnya sudah jadi. Ini seperti ini, bentuknya berbeda dari sebelumnya nih ya, perhatikan ya nih. Baik anak soleh dan soleh sekalian, alhamdulillah tadi kita telah melakukan percobaan pembuatan es krim. Sekarang kita akan mencoba menjawab pertanyaan terkait dengan pembelajaran kita pagi hari ini. Yang pertama, apa wujud susu di awal pembuatan es krim? Yang kedua,
Apa wujud susu di akhir pembuatan es krim? Yang ketiga, sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan es krim. Yang keempat, mengapa membutuhkan es batu pada pembuatan es krim? Dan yang kelima, apa fungsi garam untuk pembuatan es krim? Jelaskan. Baik anak soleh dan soleh sekalian, pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku atau dalam kulkas? Apa yang akan terjadi dalam beberapa jam? Tentunya air akan berubah menjadi es, bukan? Meskipun kamu membuka ikatan plastik itu, ternyata es tidak akan tumpah. Mengapa demikian? Karena wujud air berubah dari cair menjadi padat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Jadi pahami ya anak soleh dan soleha? Pasti bisa. Nah, sekarang perhatikan beberapa gambar berikut ini terkait dengan contoh lain perubahan wujud dari cair ke padat. Yang pertama adalah gambar pembuatan gula aren dari cair ke padat. Ini proses pembuatan gula aren. Gambar kedua, puding agar-agar dari cair ke padat. Nah, ini adalah bentuk daripada puding agar-agar dari cair menjadi padat. Dan yang ketiga adalah es batu dari cair ke padat. Ini bentuk daripada air es ketika membeku. Ini bentuknya menjadi padat. Baik anak soleh dan soleha sekalian, sekarang kita kembali melanjutkan lagi bahwasannya siswa di sekolah ada peran masing-masing. Contohnya di SD IT Al-Qalam, tempat Siti dan teman-temannya bersekolah. Ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas. Ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Itu adalah peran yang ada dalam lingkungan sekolah. Ada guru, kemudian ada kepala sekolah. Kemudian ada juga siswa, yaitu yang belajar atau menuntut ilmu. Nah, sekarang perhatikan tabel peran berikut ini. Yang pertama ada guru kelas. Perannya adalah mengelola pembelajaran di kelas dan menyelenggarakan administrasi kelas. Yang kedua ada kepala sekolah. Perannya adalah mengatur semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. Yang ketiga, guru ITQ atau Iqra Tahfiz Quran. Perannya adalah mengelola pembelajaran ITQ. Dan yang keempat, petugas tata usaha. Perannya adalah mengurus kegiatan tata usaha dan administrasi kegiatan di sekolah. Inilah beberapa peran yang ada di lingkungan sekolah. Perbedaan peran di sekolah sangat penting karena perbedaan peran di sekolah memudahkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing di sekolah. Jika hanya ada kepala sekolah saja, maka kegiatan belajar mengajar tidak bisa berjalan karena tidak ada gurunya. Jika hanya ada guru saja, tentu tidak ada yang mengatur seluruh kegiatan di sekolah. Dengan adanya perbedaan peran, setiap orang memiliki peran yang sesuai dengan kemampuan mereka dan bisa saling melengkapi dengan peran yang lainnya. Baik anak soleh dan soleh sekalian, alhamdulillah
Pembelajaran kita pagi hari ini telah selesai. Semoga apa yang kami sampaikan pada pembelajaran pagi hari ini Ananda sekalian bisa memahami dan bisa dimengerti. Mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.